Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini, malam yang ke-30 Ramadan 1442 Hijriah, kita masih diberikan Allah kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan dapat hadir di masjid kita ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah, sholat sunnah, kemudian mendengarkan tausiah dan qiyamul lail nantinya. Insyaallah mudah-mudahan dapat kita laksanakan, dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah-ibadah kita itu diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan salawat terhadap beliau, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tausiah Ramadan terakhir tahun ini saya akan coba menjelaskan sedikit apa yang harus kita lakukan di akhir daripada Ramadan tahun ini. Yang pertama, untuk besok, bagi kita yang belum membayarkan zakat fitrah, itu supaya dibayarkan besok, paling lama itu sebelum khatib naik mimbar hari Kamis. Jadi paman adaha qabla shalah fahiya shadaqatun maqbulah. Siapa yang membayarkan sebelum salat Idul Fitri, itu adalah sedekah atau zakat yang diterima. Paman adaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Siapa yang membayarkan setelah salat atau setelah khatib naik mimbar, ia adalah menjadi sedekah biasa saja. Jadi itu yang harus kita lakukan, nomor satu. Nomor dua, untuk besok akhir Ramadan itu diperintahkan kepada kita walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu surat Al-Baqarah 186. Jadi yang harus kita lakukan adalah besok itu adalah menyempurnakan bilangan daripada Ramadan tahun ini. Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita 14 abad yang lalu, asyahrul, bulan itu hakaza wa hakaza wa hakaza, 10, 30. Kemudian Rasul mengisyaratkan lagi, asyahru hakaza wa hakaza wa hakaza. Bulan itu dalam Arab, dalam Hijriyah adalah 10, 9, berarti 29. Jadi kalau dalam tahun Hijriah itu, kalau tidak 29, 30. Jadi kalau Muhammadiyah itu hisabnya sudah ada, bahwasanya Ramadan itu
Kamis 1 Syawal 1442 Hijriah. Kemudian pemerintah kita tadi telah melakukan sidang isbat dan menetapkan pula 1 Ramadan itu adalah hari Kamis. 1 Syawal itu adalah hari Kamis, maaf ya. Jadi besok berarti 30 Ramadan. Jadi untuk tahun ini Bapak Ibu, Ramadan kita adalah 30. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian besok setelah maghrib, inilah perintah Allah kepada kita. Walitukabbirullaha. Bertakbirlah kamu kepada Allah. Agungkanlah asma Allah dengan kalimat takbir, tahlil dan tahmid. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir dulu. Kemudian la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi siap maghrib besok kita bertakbir bersama-sama mengagungkan nama Allah. Apa artinya itu? Adalah sebagai bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur dan kita dapat melaksanakan Ramadan selama 30 hari. Dan yang paling tahu tentu apakah kita dapat meraih daripada maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, apabila berlalu Ramadan, seorang muslim dan muslimah belum juga mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti dia itu orangnya belum beruntung, atau bahkan dikatakan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan yudo'ab. Apa itu yudo'ab? Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok itu Ramadan berakhir, para ulama banyak yang menangis. Kenapa? Karena dia merasa bahwasanya amalannya di bulan Ramadan telah berakhir. Kemudian apakah dia mengira atau apakah dia tidak bisa memperhitungkan apakah Ramadan tahun depan 1443 Hijriah itu dia sampai ke sana. Banyak daripada saudara kita yang tahun yang lalu bersama dengan kita sholat berjamaah di sini, kemudian tahun ini sudah tidak ada lagi. Ada juga saudara kita mungkin yang di awal-awal ikut bersama kita, namun di akhir-akhirnya dia tidak ikut lagi karena dia dipanggil Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau tidak mau Ramadan akan berakhir besok. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah itu? Takbir dan bertahlil dan bertahmid. Kemudian kita sholat hari Kamis, sholat Idul Fitri sesuai dengan yang disampaikan oleh pemimpin kita. Kita ikuti saja aturan lainnya sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, apakah Ramadan tahun ini dapat menjadikan nilai-nilai ibadah yang kita lakukan selama Ramadan ini dapat kita lakukan di bulan-bulan yang lain selain Ramadan?
Misalnya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Itu terpulang kepada kita masing-masing jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena bahwasanya Ramadan adalah bulan di mana kita dilatih secara fisik, dilatih secara mental. Kita lihat apakah nilai-nilai Ramadan itu dapat kita aktualisasikan di bulan lain, di bulan setelah Ramadan, Syawal dan selanjutnya. Itulah yang diharapkan daripada latihan Ramadan sebulan penuh. Ibu-ibu, saya akan percaya, dan saya juga melihat bapak-bapak, kalau saya sholat di sini pulang dari Padang Panjang, pasti paling kurang sholat kita itu ada 2 saf, dan yang ibu-ibu juga ada 3. Berarti kita masih bisa menerapkan Ramadan ini. Tetapi yang kita lihat nanti, apakah Ramadan yang kita lakukan dengan latihan sebulan penuh ini, yang melatih kita itu bukan sembarangan, yang melatih kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang melatih kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ini sepaket Bapak Ibu. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Sepaket. Aqimus shalah wa atuz zakat. Sepaket. Kenapa? Kalau orang taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, itu namanya ingkar sunnah. Ada paham ingkar sunnah? Ambo kecil muda. Kamu mencari hadis-hadisku, sunnah-sunnahku banyak yang dhaif. Kamu pakai Al-Quran saja. Ini namanya ingkar sunnah, tidak percaya kepada sunnah Rasulullah. Padahal Allah lah mengatakan atiullah wa atiur rasul. Taat Allah, taat Rasul. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya tidak percaya kepada sunnah, saya percaya kepada Al-Quran saja, bagaimana dia melakukan ibadah kalau dia hanya percaya kepada Al-Quran? Sedangkan Al-Quran itu hanya menjelaskan secara umum, aqimus shalah wa atuz zakat. Kemudian Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian dalam hadisnya lagi, salatlah kamu seperti melihatku salat. Kemudian lagi hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, al-imamu liyutamma bih, fa iza kabbara fakabbaru, wa iza sajada fasajadu, fala takhtalifu. Ini aturan salat berjamaah Bapak Ibu. Imam itu adalah untuk diikut. Apabila imam telah takbir, telah, berarti sudah. Allahu Akbar, barulah takbir kita yang makmum. Wa iza raka'a farka'u, apabila imam telah sempurna rukuk, maka farka'u, rukuklah kamu. Iza sajada fasajadu, apabila imam telah sujud, telah, berarti sudah. Allahu Akbar, fasajadu, maka makmum baru boleh sujud. Fala takhtalifu, jangan kamu mendahului imam. Ini aturan salat berjamaah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali pada kesempatan ini secara ringkas saja saya sampaikan bahwasanya atiullah wa atiur rasul jangan ada dalam hati kita bahwasanya hadis Rasulullah itu tidak perlu. Itu namanya paham ingkar sunnah. Ingkar terhadap sunnah. Padahal sunnah itu masih ada yang sahih, ada yang hasan. Kalau yang dhaif ya. Kalau yang lemah, yang palsu, ayolah. Tapi kalau kita beramal dengan yang sahih, yang hasan, itu masih bagus.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok kita takbir walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bahwasanya walitukabbirullah, takbirlah, bertakbirlah, bertahmidlah, bertahlillah kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, atas apa yang dijadikan Allah kepada kamu. Karena takbir itu adalah menjelaskan kepada kita bahwasanya yang berkuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya hamba Allah, hamba Allah. Wa la'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersalam-salaman bukan berarti hanya di bulan Ramadan atau di bulan Syawal kita bersalam-salaman. Fakku wasfahu, semua hari-hari seorang yang beriman dan berislam, kalau dia bersalah ataupun tidak bersalah, boleh bersalam-salaman. Fakku wasfahu, saling memaafkan dan saling memaafkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada istilah minal aidin wal faizin. Aid adalah kembali, minal aidin, kembali kepada fitrah. Apa itu fitrah? Adalah manusia di awal-awalnya adalah suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yahudiyanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Semua anak yang terlahir adalah suci, tetapi dalam perjalanan hidupnya orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Nasrani, Majusi, dan juga Yahudi. Jadi kembali kepada fitrah. Minal aidin wal faizin, bukan artinya lahir dan batin. Kembali kepada fitrah dan juga kembali kepada kemenangan. Jadi orang yang beriman, yang berpuasa, sholat berjamaah, melakukan ibadah, kemudian qiyamul lail, sedekah, infak, kemudian lagi membayar fitrah, kemudian lagi menyantuni anak yatim, barulah dia dinamakan dengan orang yang faizin, orang yang menang. Apa itu menang? Menang melawan hawa nafsunya. Kalau pikir-pikir Bapak Ibu, bare untuk sholat subuh berjamaah, bare untuk sholat qiyamul lail, apalagi kita siang hari berpuasa, lama badan awak. Kadang-kadang tolu waktu awak sedang makan berbuka, ada disantung sadanya. Iko diambil, kola iko diambil. Akhirnya apa? Nafsu begitulah. Sebenarnya kalau sebelum itu yang udah diguna disiapkan sadanya, iko kola, iko macam-macam. Tapi pas awak minum segala air putih atau air teh, hilang sadanya. Yang makan yang ada misalnya makanan-makanan yang lama tidak ada lagi. Itulah nafsu kita. Harus kita kendalikan. Faizin, menang melawan hawa nafsu. Bukan berarti membunuh hawa nafsu. Menang, menundukkan syahwat dan nafsu kita. Kalau apa turian gini gua ingin lalu gua, awak lah makan tadi. Tapi kita tahan. Makanya dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10 dijelaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar dia dalam sholat, sabar dia dalam ibadah puasa, sabar dia dalam qiyamul lail, sabar dalam beribadah
disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab, tidak ada batas. 10, 20, 30, 1000, 2000, semiliar, itu ada batas. Bi ghairi hisab, tidak ada hitungannya oleh Bapak Ibu. Maka mudah-mudahan saja Bapak Ibu kita semua yang berada di masjid ini termasuklah orang yang sabar, yang bisa menundukkan hawa nafsu, dan kita bertahankan aqidin suci dan kepada fitrah, karena kita sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah suci kembali. Kemudian wal faizin, menang, menundukkan hawa nafsu kita, barulah kita ucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakbir kita, bertahmid kita, bertahlil kita di akhir daripada Ramadan setelah maghrib besok. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan saja ada manfaatnya bagi kita semua, juga bagi saya yang menyampaikan. Kita bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf kalau ada kekurangan, mohon ampun kepada Allah kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi